Kita mengaji Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata wal hidayata wat taufiqa alaina. Allahumma amin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga saja majelis kita ini adalah majelis yang dibarakahi oleh Allah, majelis yang menjadi jembatan memori bagi kita untuk ziyadatul iman, ziyadatul taqwa. Dan yang paling penting juga adalah karena kaji kita adalah sirah nabawiyah, menjadi jembatan cinta kita, kasih kita kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin semangatlah kita untuk mengikuti setiap jejak sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan kepada kita. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kaji-kaji sebelumnya tentang sirah nabawiyah. Kita sudah masuk ya kemarin itu pada pembahasan di mana Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menyongsong kafilah Abu Sufyan. Namun ternyata Abu Sufyan mengetahui rencana orang-orang Madinah yang dipimpin oleh qudwatuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Akhirnya beliau mengambil jalur yang berbeda dan mengirim surat kepada orang-orang Makkah, dan orang-orang Makkah pun mengumpulkan pasukan sebanyak 1.300 orang, dan belakangan tersisa hanya sekitar 1.000 orang. Ya. Setelah itu terjadi kekacauan di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy melanjutkan peperangan atau tidak. Tetapi tokoh yang satu ini memang sudah berkarat hatinya ya terhadap Nabi kita dan Islam, maka dia memprovokasi orang-orang Makkah untuk melanjutkan peperangan, menyerbu Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin yang sedang menanti di Badar ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya kita akan berpesta di Badar ya. Kita akan melantunkan nyanyian dan musik-musik mereguk khamar atau arak ya. Dan kita akan bersenang-senang dan kita akan tunjukkan kepada orang-orang Arab tentang keperkasaan orang-orang Makkah, kan begitu. Siapa yang berani melawan orang Makkah, maka akibatnya adalah sangat fatal. Dan nafsu perang yang ada pada Abu Jahal itu akhirnya nanti membawa kehinaan kepada dirinya, sebagaimana nanti akan kita lihat pada peperangan Badar. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui bahwasanya Abu Sufyan mengambil rute yang lain dan mengetahui informasi orang-orang Makkah akan menyerang kaum muslimin, maka Nabi kita menyuruh dan bahkan beliau sendiri untuk memata-matai pergerakan itu. Nabi kita berada di Wadi Dhafiran namanya, dan itu adalah tempat yang sangat tidak strategis di dalam peperangan ya. Sementara itu tak ada kesempatan bagi beliau dan sahabat untuk menghindari peperangan ya. Karena serba salah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang pada awalnya mereka ingin menyerbu pasukan Abu Sufyan yang membawa barang dagangan dari Syam itu. Mereka jumlahnya sekitar 40 orang, 50 orang. Tapi justru yang banyak dagangannya.
sampai 50.000 dinar waktu itu ya. Banyak sekali kan begitu. Tetapi yang ternyata Allah menakdirkan lain. Ya. Nabi kita harus berhadapan dengan 1.000 orang pasukan dari orang-orang Makkah yang lengkap persenjataannya. Iya. Orang-orang Makkah juga terkenal orang-orang yang pemberani, orang-orang yang jago dalam peperangan. Ketika di zaman jahiliyah mereka memang luar biasa ditakuti, kan begitu? Justru Nabi kita harus berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kalau Nabi kembali ke kota Madinah, artinya apa? Nabi memberikan kesempatan bagi orang-orang Makkah, Abu Jahal dan kawan-kawan itu untuk mendiami Badar, lembah Badar itu. Lembah Badar itu lembah strategis bagi orang-orang yang melakukan perjalanan rute dari Makkah mau ke Syam. Karena di Badar itu banyak sekali, dia kan wadi itu. Dia kan lembah. Banyak sekali di situ sumur-sumur, kantong-kantong air. Di zaman itu kan air luar biasa mahalnya kan, dalam tanda petik lah, luar biasa mahal. Nanti strategi Nabi perang itu berhubungan dengan air kan begitu. Salah satu strategi jitu-nya ya, dari Nabi dan para sahabat itu adalah mereka menguasai kantung-kantung persediaan air. Jadi di Badar itu disitulah tempat mereka mengambil air untuk minuman, bukan hanya untuk minuman mereka, tapi untuk minuman ternak-ternak mereka. Tunggangan-tunggangan mereka. Jadi kalau Nabi kembali ke Madinah, maka diserahkan itu, artinya kan diserahkan lembah itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Pada satu sisi secara psikologi, ya, mereka sudah merasa menang dan orang-orang di Madinah tentu merasa was-was. Iya kan? Merasa was. Kenapa was-was? Bisa seketika ini orang-orang kafir Quraisy langsung menyerang kota Madinah, langsung ke jantung kota Madinah. Kalau itu dibiarkan, dikuasai oleh orang-orang Makkah. Jadi tentu saja orang-orang Madinah tidak bisa hidup tenang. Dan orang-orang Makkah tentu menjadikan itu markasnya, kan begitu ya. Kalau macam kita sekarang ya dijadikan sebagai apa itu ya? Seperti tentara Amerika membuat pangkalan militer, kan begitu. Kalau kita akan berada di dekat pangkalan militer musuh, kan begitu. Terasa mana? Tenang hidup enggak? Kan tidak kan? Merasa was-was, kan begitu. Kalau pangkalan militer kita sendiri, ya tentulah kita merasa bahagia, kan begitu. Ada proteksi untuk kita. Ini tidak, pangkalan militernya musuh kita yang siap menjatuhkan apa itu? Yang siap menyerang. Waktu itu kan nggak ada rudal waktu itu ya, nggak seperti sekarang ya. Yang ada kan tombak, yang ada panah. Iya kan? Jadi tentu orang Madinah merasa terganggu, merasa nervous, merasa khawatir. Dan juga itu artinya kaum muslimin mengajak orang-orang kafir itu untuk menyerang Madinah. Ini yang tak diinginkan oleh Nabi SAW. Secara politik, psikologi, ya, strategi, kalau Badar itu diserahkan maka jatuhlah posisi orang-orang Madinah. Maka Nabi SAW ingin mempertahankan Badar itu. Walaupun hanya 300 orang pasukan kaum muslimin, ya, Nabi ingin mempertahankan itu. Karena tadi tempat yang sangat strategis di situ. Karena Abu Jahal terus menyongsong dan beliau tidak mau mundur. Ya. Lalu coba lihat Nabi kita, dia dapat bimbingan wahyu. Dia dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap menghargai kaum muslimin untuk bermusyawarah. Maka dibentuklah di situ majelis askari, ya. Majelis pasukan di situ untuk bermusyawarah. Nabi panggillah para sahabat untuk bermusyawarah di situ. Dan Nabi mengawali katakanlah ya musyawarah itu dengan mengatakan bahwasanya bagaimana kesiapan kaum muslimin. Nabi jelaskan kepada mereka tentang keadaan sebenarnya. Ya. Jadi melihat perkembangan yang cukup rawan ya dan tidak terduga
sebagaimana dikatakan oleh sahib Ar-Rahiq Al-Makhtum, maka Rasulullah menyelenggarakan majelis permusyawaratan militer. Dalam majelis itu beliau mengisyaratkan posisi mereka yang harus dipertaruhkan secara mati-matian dan membuka kesempatan kepada setiap anggota pasukan dan komandan untuk mengemukakan pendapatnya. Karena ini kan masalah bersama, masalah hidup mati, masalah perjuangan di sini. Jadi pada saat itu ada sebahagian di antara kaum muslimin sudah lihat, sudah jatuh mentalnya. Karena yang dipersiapkan 300 ini tadi untuk menyerang 40 orang. 40 orang lebih lah, sampai 50 orang kan begitu. Tiba-tiba yang harus dihadapi lebih dari 1000 orang. Coba bayangkan, 300 lawan 1000. Maka ada yang sudah merasa ciut. Bahasa kita ciut lah itu ya. Mengecil semangat itu, yang tadinya sudah membara, ya tiba-tiba mengecil semangat itu. Melihat apa? Tantangan yang luar biasa. Maka Nabi SAW mengajak mereka untuk bermusyawarah. Tetapi ikhwah, coba lihat di sini, komandan-komandan perang yang sudah dipersiapkan waktu itu dari Muhajirin ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada Al-Miqdad bin Amr. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, maju terus, ya. Jangan pernah berhenti. Kami bersama engkau, demi Allah, wallahi, kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel. Apa yang dikatakan Bani Israel? Pergilah engkau dan Tuhanmu untuk berperang, kami duduk aja di sini. Kata Bani Israel, kalau engkau seorang nabi, pergilah engkau berperang dengan Tuhanmu, kami tak mau berperang. Itu kan Bani Israel kan begitu. Kami tidak seperti Bani Israel ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, kata Umar, kata Al-Miqdad, ya. Kemanapun engkau akan bawa kami akan bersamamu ya Rasulullah. Walaupun sampai ke dasar namanya Barkul Ghamad, yaitu sumur yang paling gelap sekalipun, engkau bawa kami akan ikut ya Rasulullah. Kata para sahabat. Coba lihat di sini betapa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam percaya kepada semua apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan cinta sembarang cinta ini. Memang cinta yang sudah mendarah daging. Cinta yang dilandasi oleh akidah dan keyakinan. Apapun yang kau perintahkan ya Rasulullah, kami siap. Usahakan harta, nyawa pun jadi. Kira begitu kan? Karena mereka mempercayai itu adalah, Nabi kita adalah utusan Allah dan dia mendapat bimbingan wahyu. Walaupun ke dasar sumur yang paling gelap sekali, maka kami akan siap bertempur bersama engkau hingga engkau bisa mencapai tempat itu ya Rasulullah. Jadi khairan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi mendoakan kepada Al-Miqdad, karena Al-Miqdad yang mewakili Abu Bakar dan Umar untuk mengucapkan kata-kata ini. Itu di depan kaum muslimin. Ya. Dari kaum muslimin kemarin kan sudah dijelaskan ya. Pasukan itu dikomandoi oleh Abu Bakar, Umar dan Miqdad. Kemudian ini pendapat dari 3 komandan Muhajirin. Lalu Nabi mengatakan lagi, bagaimana yang lain? Apa pendapatnya? Sebenarnya Nabi ingin memancing orang-orang Ansor bicara. Karena dalam pasukan itu kan mayoritas orang-orang Ansor dari suku Aus dan Khazraj itu. Iya. Lalu salah seorang ya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz dia pun berkata, ya Rasulullah, ini ditujukan kepada kami orang Ansar nampaknya pertanyaannya. Iya, betul, ajal. Kata Nabi SAW. Maka dia pun berkata, demi Allah, wallahi, seperti yang engkau maksudkan adalah kami ya Rasulullah, betul. Kami sudah beriman kepada engkau, wahai Rasulullah. Kami sudah membenarkan engkau. Apapun yang engkau katakan kami benarkan ya Rasulullah. Kami sudah bersaksi bahwa apa yang telah engkau bawa itu adalah kebenaran. Kami sudah memberikan sumpah dan janji kami untuk patuh dan taat kepadamu. Maka majulah terus wahai utusan Allah, sebagaimana yang engkau kehendaki. Demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Artinya wallahi. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Andai kata engkau bersama kami terhalang lautan yang luas,
lalu engkau terjun ke dasar laut itu, kami pun akan terjun bersamamu ya Rasulullah. Kalau muhajirin tadi hanya masuk ke dalam lembah. Itu menunjukkan kata-kata ya keseriusan lah, bukan hiperbola, tapi memang keseriusan menunjukkan itu. Walaupun engkau terjun ke lautan, itu menunjukkan apa? Karena orang Arab itu kan bukan tidak memiliki tradisi bahari. Iya kan? Tidak memiliki tradisi bahari pada awalnya. Maka ada 3 kan yang terkenal atau yang mendapat apresiasi tinggi bagi masyarakat Arab. Yang pertama apa itu? Orang yang pandai tulis baca. Yang kedua pandai memanah. Yang ketiga pandai berenang. Umumnya orang Arab tak pandai berenang. Kan begitu waktu itu. Jadi walaupun begitu Rasulullah, ya, engkau terjun ke lautan, kami akan terjun. Antum sanggup enggak begitu? Baru disuruh salat subuh berjamaah ke masjid aja, ya kan? Sudah tak berani. Baru hujan-hujan gerimis sedikit, ada rukhsah, kan begitu ya? Tak berani terjun. Tapi coba lihat para sahabat ini, ya Rasulullah, apapun ya Rasulullah akan kami ikuti. Sungguh kami dikenal orang-orang yang sabar dalam peperangan dan jujur dalam pertempuran. Memang sudah ditunjukkan orang-orang Aus dan Khazraj. Kita kan sudah diskusikan, di Madinah itu jarang ada orang yang sudah tua. Anak-anak muda, remaja dan anak-anak muda. Kenapa? Orang-orang tuanya sudah banyak yang wafat dalam peperangan. Karena suku Aus dan Khazraj itu terus berperang. My life is war, kan begitu. Hidup kami adalah perang, kan begitulah bahasanya itu kan. Iya, jadi jangan takut ya Rasul, kami sabar dalam pertempuran. Sabar dengan makanan yang sedikit. Ya, sabar dengan keadaan bagaimana menghimpit pun. Ya. Jangan khawatir ya Rasulullah. Semoga Allah memperlihatkan kepada engkau tentang diri kami nanti. Coba lihat kami dalam pertempuran ya Rasulullah. Apa yang engkau senangi, maka itu yang akan kami lakukan. Maka majulah bersama kami dengan berkah Allah. Duhai utusan Allah. Dalam satu riwayat dikatakan begini, ya, yakni Muaz bin Jabal mengatakan kepada Rasulullah, boleh jadi engkau khawatir orang-orang Ansar hanya berpegang kepada hak mereka untuk bisa tidak menolongmu kecuali di tengah kampung mereka. Sebelumnya kita kan sudah bahas. Ada perjanjian Nabi dan bayat mereka dengan Nabi, yaitu orang-orang Ansar. Ketika datang musuh menyerang Madinah, mereka sama-sama memerangi musuh. Ini di luar kota Madinah. Di luar kota Madinah, yaitu di Badar. Bukan di dalam kota Madinah. Berarti orang Ansar kan tak wajib. Tak wajib di situ untuk membela Nabi berdasarkan bayat itu. Berdasarkan perjanjian itu. Ya. Mungkin engkau ya Rasulullah menganggap kami tidak akan, karena itu bukan kewajiban kami, maka engkau khawatir kepada kami. Tidak, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, majulah seperti yang engkau kehendaki. Sambunglah tali yang engkau sukai untuk menyambungnya, putuskan tali yang engkau hendak memutuskannya. Dan ambillah harta benda kami wahai Rasulullah sekehendakmu. Maka itu lebih baik bagi kami, lebih kami sukai ketimbang apa yang engkau tinggalkan kepada kami. Jangan engkau tinggalkan kami wahai Rasulullah. Nanti setelah peperangan Futuhul Makkah ada peperangan satu lagi nanti, di mana pasukan kaum muslimin memenangkan peperangan, banyak dapat harta rampasan perang. Waktu itu orang Madinah tak dikasih, yang dikasih orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Dalam dugaan orang-orang Madinah, orang-orang Ansar ini, Nabi karena udah Makkah ditaklukkan, mungkin Nabi pindah kembali ke Makkah. Terasa sedih, berkumpul orang-orang Ansar di satu tempat. Karena ada sudah isu-isu begitu. Ini isu-isu kan di mana-mana tetap ada di isu ini kan. Iya kan. Kadang-kadang dia persepsi saja, tapi persepsi dikatakannya, yang lain menganggap itu datif, itu data. Ya, padahal persepsi. Akhirnya dibicarakan. Maka sedih sekali orang-orang Ansar sampai berita kepada Nabi. Maka Nabi pun berpidato di hadapan orang-orang Ansar, iya, untuk menegaskan bahwasanya kalau aku dipilih untuk lahir di mana, aku akan memilih lahir di Madinah, kata Nabi. Jadi oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah SWT, orang-orang Ansar ini orang-orang yang luar biasa cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa ikhwah. Coba antum bayangkan, mereka dipersaudarakan dengan orang-orang muhajirin,
Iya kan? Mereka menanggung biaya hidup sebahagian orang-orang muhajirin itu. Iya. Harta mereka diberikan, tanah mereka diberikan. Iya. Itulah orang-orang Ansar. Iya. Itu orang-orang Madinah. Ya, taib. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apapun yang engkau mau ya Rasulullah, kami berikan kepadamu ya Rasulullah. Ya. Apapun yang engkau perintahkan demi Allah, jika engkau maju hingga mencapai dasar sumur yang paling gelap, tentu kami akan maju dengan engkau. Demi Allah, jika engkau terhalang lautan bersama kami lalu engkau terjun ke dalamnya, tentu kami akan juga ikut terjun bersamamu ya Rasulullah. Jadi ketika itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah merasa farhan syadidan. Ya, sangat gembira Rasulullah dengan apa yang telah dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz itu. Ini anak muda Sa'ad bin Mu'adz ini. Ya, anak muda. Ya. Dan semangat yang menggebu-gebu. Kan biasanya kan begitu, anak muda kan begitu. Kalau sudah maju, maju kan. Tapi kalau orang tua ini kan banyak pemikirannya. Sakit lutut lah dia kan, sakit pinggang banyak itu kan. Ini lagi dan itu lagi. Kalau anak muda ini kan tak banyak pikirannya. Maju, siap. Oleh sebab itulah maka orang-orang yang masuk Islam pada generasi-generasi awal itu banyaknya anak muda di bawah usianya rata-rata di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usianya rata-rata di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu memang anak-anak muda lebih bisa untuk menerima perubahan daripada kita yang tua-tua ini. Ya. Orang-orang kafir Quraisy itu kan mempertahankan status quo. Karena orang-orang yang sudah berusia, dia sudah memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Sudah memiliki kedudukan. Dan banyak orang khawatir tentang kedudukan itu hilang dari dirinya. Anak muda kan belum memiliki kedudukan apa-apa. Mereka masih mencari jati diri, dan mereka masih open-minded. Masih terbuka pemikirannya. Kalau kita kan orang tua ini kan sudah terpola kan begitu ya. Ya tak mampu aku berpikir katanya. Sudah begitulah. Kan begitu kebanyakan kan. Nah, jadi oleh sebab itulah ikhwah, maka Nabi berdakwah lebih banyak kepada anak-anak muda. Bukan menutup kemungkinan bagi kita orang tua ini untuk bisa menerima dakwah dan sebagainya. Tetap saja ada kesempatan. Kalau Allah berkehendak, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah tunjuki, tak ada yang bisa untuk menyesatkannya. Itu tidak dibatasi oleh usia. Tapi secara kauniyah, secara hukum sosial, memang anak muda lebih terbuka daripada kita orang tua ini. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah, lalu kata Nabi, maka beliau pun bersabda, majulah kalian dan terimalah kabar gembira. Ya. Karena Allah telah menjanjikan satu dari dua pihak kepadaku. Demi Allah, seakan-akan saat ini aku telah melihat tempat kematian si fulan, tempat kematian si fulan, tempat kematian si fulan. Digambarkan kepada Nabi SAW. Yaitu dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada Al-Jaisul Islami yuwasilu sirahu. Setelah Rasulullah SAW meninggalkan Dhafiran untuk melanjutkan perjalanan, maka beliau melalui bukit disebut dengan Al-Asafir. Kemudian beliau cepat-cepat menuju satu tempat yang dinamakan dengan Ad-Dabbah dan meninggalkan Al-Hannan di sebelah kanannya, Dabbah sebelah kirinya, yaitu sebuah bukit pasir yang menyerupai gunung yang kokoh. Dan setelah itu Nabi sampai kepada dekat lembah Badar itu. Ke Badar. Dan Nabi SAW, ya, ini naluri kemanusiaan, kepemimpinan Nabi SAW. Nabi itu orang yang tidak gegabah. Nabi itu penuh dengan perhitungan. Nabi penuh dengan perhitungan, tambah lagi Nabi dibimbing oleh wahyu. Nabi memerintahkan, ya, bahkan Nabi sendiri, dia mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk menyelidiki tentang pergerakan orang-orang kafir Quraisy. Jadi dia ajak tatkala beliau berputar-putar di sekitar pasukan Makkah, karena di balik gundukan gunung pasir yang begitu tinggi, kokoh, di balik itulah pasukan kafir Quraisy. Di sininya lembah Badar itu. Nabi melihat di sekitar itu. Beliau bertanya kepada seseorang, tiba-tiba ada seorang yang tua
di dekat tempat tersebut ya. Lalu Nabi bertanya, yaitu tentang apakah engkau mengetahui pasukan Quraisy dan Muhammad? Padahal yang bertanya Nabi Muhammad. Kan begitu kan? Apakah engkau mengetahui tentang pasukan Quraisy dan orang-orang Muhammad dan pasukan Muhammad? Ditanya oleh Nabi kepada seorang tua yang ada di tempat itu. Kemudian Syekh itu, orang tua itu mengatakan, aku tidak akan memberitahukan kepada kalian sebelum kalian memberitahukan kepadaku dari mana asal kalian. Yaitu asal Nabi kita dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi berkata, beritahukan kepada kami lebih dahulu, nanti kami beritahu kepadamu dari mana asal kami, kata Rasulullah. Ini negosiasi kata-kata kan begitu ya. Karena begini, orang tua ini mungkin berpihak kepada satu pihak kan begitu, dan dia takut ini kan, takut memberikan informasi. Jadi beritahukan kepada kami, kami akan beritahukan kepadamu siapa kami, dari mana asal kami. Oh, kalau begitu baik. Ajal. Jadi menurut informasi yang kudengar, kata orang tua ini, Muhammad dan rekan-rekannya berangkat pada hari ini dan hari ini. Nah, sekian pada waktu itu dan waktu itu, katanya. Jika informasi ini benar, berarti kan di sana cepat tersebar informasi itu, walaupun di gurun jauh-jauh, tapi informasi Nabi keluar, orang tahu, iya kan? Orang tahu. Artinya di sana tradisi apa namanya itu? Tradisi untuk mengkhabarkan itu sudah masyhur di kalangan orang-orang Arab. Cepat sekali tersebar informasi itu. Jadi menurut informasi yang kudengar, Muhammad dan rekan-rekannya berangkat pada hari ini dan hari ini. Jika itu benar, yakni informasi itu benar, berarti pada hari ini dia sudah tiba di tempat ini, kata orang tua itu. Kalau itu benar, 2 hari udah sampai di sini. Berarti pada waktu ini udah sampai di sini dia, kata orang tua tersebut. Jadi kemudian maka setelah itu orang tua terus bertanya, saya sudah memberikan informasi kepada kalian, lalu berikan informasi kepadaku, dari mana kalian? Kata Nabi sallallahu alaihi, kata orang tua itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi kita? Faqala Rasulullah sallam, nahnu min ma, kami dari air. Kata Nabi. Bingung loh orang tua ini, kan begitu? Kami dari air. Ini dalam peperangan. Apakah Nabi dusta? Tidak berdusta. Karena kita semua diciptakan dari air. Lalu orang itu kan bertanya, kalian dari mana? Kata Nabi, nahnu min ma'in, kami dari air. Dia berpikir, dari air dari mana ya? Kata, mungkin dari Irak, kata orang gitu kan, karena di sana banyak air, kan begitu. Lalu dengan kebingungan orang tua itu pun menoleh lah mungkin ya. Kalau bagaimana ekspresi kebingungan antum pun tahu lah ya. Min ma. Di sini ikhwah ya. Kadang-kadang ada hilah. Perang itu kan tipu daya, siasat. Ada beberapa hal kita boleh berdusta, terutama dalam peperangan. Dalam peperangan. Kita boleh berdusta dalam peperangan. Kalau kita jelaskan berapa pasukan kalian, sekian. Berapa bekal makanan kalian, sekian. Berarti untuk 3 hari. Berapa senjata kalian, sekian. Habislah kita dihantam musuh kan. Maka disembunyikan. Disinilah boleh berdusta. Bahkan wajib berdusta. Tidak boleh membukakan rahasia. Makanya tak boleh membukakan rahasia negara. Rahasia pasukan kita. Nggak boleh. Karena musuh akan tahu. Termasuk juga tak boleh membuka rahasia rumah tangga. Karena itu base camp gitu. Kan begitu ya. Nggak boleh dibuka rahasia rumah tangga. Jangan pula ada rahasia rumah tangga di chat. Masya Allah kan begitu kan. Curhat entah kemana-mana, sedunia tahu masalah kita. Na'udzubillah. Iya kan? Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kan begitu. Nabi Ibrahim itu ketika dia masuk ke Mesir, itu Raja Namrud itu luar biasa itu. Luar biasanya jeleknya maksudnya. Kenapa luar biasa? Dia kalau ada istri orang mau dia. Nabi Ibrahim istrinya Syarah, kan begitu, masuk ke negeri Mesir, maka ditanya para pengawal Mesir itu, ya, tentara Mesir itu, ini siapa?
Apa kata Nabi Ibrahim? Ini ukhti, ini saudaraku. Padahal itu istrinya. Apakah Nabi Ibrahim berdusta? Tidak. Tapi ini hilah syar'iyah. Tidak. Kenapa tidak berdusta? Karena satu-satunya di situ yang beriman hanya istrinya Syarah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu adalah saudara, betulan saudaranya. Iya kan? Itu Raja Namrud. Kalau dikatakan anak gadis dia nggak mau. Tapi kalau istri orang mau dia. Ini penyakit jiwa ini. Dan menunjukkan apa? Tentang apa namanya itu ya? Arogannya kan begitu. Tentang arogannya. Demikian juga ya, ada beberapa kasus ya, hal-hal hilah seperti ini dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nahnu min ma, kami dari air. Kemudian ikhwah, Nabi SAW memperoleh ya, data akurat ya. Itu dari salah seorang yang ditangkap ya. Pada satu sore Nabi kita mengirim beberapa orang mata-mata untuk memperhatikan tentara musuh ya. Ini diserahkan kepada 3 orang tokoh dari Muhajirin. Pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, dan ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dan ditambah beberapa orang lagi. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan beberapa orang, dan mereka pergi mencoba mencari informasi tentang berapa jumlah pasukan di situ. Mereka pergi ke mata air Badar ya. Dan di sana mereka bertemu dengan seorang pesuruh dari orang-orang Quraisy untuk mengambil air. Coba antum bayangkan 900 orang, 1000 orang. Iya kan? Berapa banyak minumnya itu? Kita minum 1 jam sekali minimal ya kan begitu, atau 2 jam sekali kita minum. Berapa banyak air yang disediakan? Jadi mereka kekurangan air, mereka turun ke lembah Badar ingin mengambil air. Kemudian ditangkap oleh Ali, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. 2 orang Quraisy yang sedang mengambil air itu. Kemudian mereka tangkap, mereka bawa, mereka tanya. Iya. Mereka tanya, engkau pesuruh siapa? Pesuruh orang Quraisy atau pesuruhnya Abu Sufyan yang membawa dagangan itu? Lalu dikatanya, aku disuruh oleh orang-orang Quraisy untuk mengambil air. Ya kama qala, kira bahasanya begitulah ya, untuk mengambil air. Lalu dipukul oleh sahabat, kan salah seorang sahabat. Kau berdusta. Iya. Jelaskan informasi yang benar. Kira-kira begitulah ya bahasanya gitu kan. Kadzabta. Katanya, iya aku disuruh orang Quraisy. Lalu kau disuruh Abu Sufyan. Iya aku disuruh Abu Sufyan. Kata, udah lepaskan dia. Maksudnya jangan pukul lagi. Nabi sedang salat. Tapi Nabi mendengar pembicaraan itu. Artinya kalau kita mendengar pembicaraan itu tidak mengganggu kekhusyukan salat. Nantilah kita bahas ya tentang bagaimana salat khusyuk itu. Apakah salat khusyuk itu tidak berhenti kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala? Atau bagaimana kalau kita sedang mengingat misalnya bacaan si imam, menyimak bacaan si imam, makna-maknanya dan seterusnya, apakah itu tidak khusyuk? Nah, nanti kita bahas ya kapan-kapan waktu insyaallah. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, Nabi mengikuti didengarnya. Lalu apa kata Nabi? Iza sadaqakum darabtumuha wa iza kadzabakum taraktumuha. Ya. Sadaqa wallahi innahuma liquraisy. Jadi kata Nabi, ketika 2 orang ini jujur kepada kamu, kamu pukul dia. Ya kan? Ketika 2 orang ini yang ditangkap tadi di lembah Badar itu, ya, ketika dia berkata jujur, kamu pukul dia. Tapi ketika dia berdusta, justru kamu lepaskan pukulan kamu dari dia. Orang ini benar, 2 orang ini benar, demi Allah dia utusan Quraisy. Pertanyaannya, kenapa para sahabat menginginkan jawabannya dari Abu Sufyan? Dia utusan Abu Sufyan yang membawa dagangan itu. Karena mereka masih menginginkan dagang itu. Kan 2 hal. Kalau Abu Sufyan, kalau dia utusan Abu Sufyan, berarti Abu Sufyan tak jauh dari tempat itu. Ya kan, tak jauh dari tempat itu. Kalau Abu Sufyan dikalahkan,
Maka apa yang berhasil? Iya, harta itu menjadi ghanimah. Iya kan? Itu kan hukum perang waktu itu. Itu menjadi ghanimah. Ya, 50.000 dinar kan begitu. Coba bantu bayangkan banyaknya itu ya, 50.000 dinar. Dan yang kedua, kalau itu utusan Abu Sufyan, mereka akan berperang dengan jumlah yang sedikit. Maka cara psikologi para sahabat itu ingin berperangnya dengan Abu Sufyan, bukannya dengan Abu Jahal kan begitu. Iya. Tapi apa kata Nabi? Iza sadaqakum darabtumuha. Ketika dia jujur kepada kamu, kamu pukul dia. Agar mengaku kalau dia utusan Abu Sufyan, bukan utusan orang Quraisy. Tapi ketika dia mengatakan, benar aku utusan Abu Sufyan, baru kamu lepaskan dia. Dan kata Nabi, wallah demi Allah, innahuma li Quraisy. Kedua orang ini utusan orang Quraisy. Barulah diinterogasi dua orang ini, ditanyailah semuanya, siapa-siapa yang ikut berperang di situ, tokoh-tokohnya, maka dikatakannya Abu Utsbah, Syaibah, yaitu keduanya anak Rabi'ah ya. Kemudian Bakhtari bin Amir, kemudian Tu'aimah bin Adi, kemudian An-Nadhar bin Al-Haris, Zam'ah bin Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh yang ikut waktu itu, yang hadir dalam peperangan itu. Maka Nabi tahu. Nabi nanti mengatakan di sini tempat wafatnya si fulan, di sini tempat wafatnya si fulan, diwahyukan oleh Allah. Nabi tahu di sini tempat wafatnya si fulan, si fulan. Ya. Kemudian ditanya berapa banyak mereka? Ditanya oleh Nabi SAW. Pokoknya banyaklah. Berapa jumlahnya? Kami tidak hitung gitu ya. Lalu ditanya Nabi, satu hari berapa ekor mereka menyembelih makanan mereka, ontanya? 9, kadang-kadang 10 gitu. Maka dihitung oleh para sahabat, kalau begitu itu sekitar 900 orang atau 1000 orang. Dengan makanan itu para sahabat tahu berapa jumlahnya kan begitu kan. Lalu baru diatur strategi. Iya, baru diatur strategi. Maka Nabi SAW pun bergerak nanti untuk mengambil posisi di mana posisi yang akan diambil. Lalu waktu itu ikhwah yang dirahmati Allah, masih ada waktu kan? Masih ada? Ada berapa menit lagi? Masih ada ya? 10 menit lagi ya? InsyaAllah. Jadi Nabi pun dengan para sahabat, ya, malam itu turun hujan, nuzulul matar, turun hujan lebat waktu itu, dan para sahabat pun merasa segar, dan mereka malam itu betul-betul pulas tidurnya, kecuali Nabi. Nabi bergerak dan terus salat pada malam itu, qiyam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan kita bahas sedikit ya, bagaimana Nabi berdoa, dan sampai-sampai Abu Bakar mengatakan tentang ungkapan yang begitu dicatat, begitu penting dalam catatan sejarah, menunjukkan apa? Sungguh-sungguhnya Nabi berdoa kepada Allah. Padahal dia Rasul, udah ada janji kemenangan kepada, tapi tetap Nabi qiyamul lail dan terus berdoa sampai jatuh selendangnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita, iya kan, banyak keinginan tapi malas berdoa, iya kan, malas berdoa. Baik, begitulah sungguh-sungguhnya Nabi berdoa kepada Allah. Lalu Nabi pun dengan para sahabat bergerak, ya, membawa pasukannya ke mata air Badar agar bisa mendahului pasukan orang-orang Quraisy, dan mereka harus menguasai dulu lembah Badar itu, sehingga mereka bisa menghalangi orang Quraisy untuk menguasai air. Maka pada petang harinya mereka sudah sampai dekat mata air Badar. Disinilah Al-Hubab ya bin Al-Munzir itu tampil layaknya seorang penasehat militer, karena Nabi SAW berada pada dekat sumur, sementara di sana masih banyak sumur hidup. Lalu kata Hubab bin Munzir, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil amanzilan anzalakahu Allah Ta'ala laisa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhar anhu am huwa ar-ra'yu wal harab. Dia bertanya, ya Rasulullah, tempat ini adalah, apakah ini tempat telah ditetapkan oleh Allah? Kalau ini tempat kita menempatkan pasukan telah ditetapkan oleh Allah, laisa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhar anhu. Kami tidak akan maju dan ataupun mundur dari tempat ini, karena ini ketika sudah ditetapkan oleh wahyu. Tapi kalau ini hanya strategi perang darimu ya Rasulullah,
Lalu dia mengatakan, maka seyoknya Rasulullah kita maju sedikit ke depan, mata air di belakang kita. Kalau kita berperang haus, kita punya persediaan air. Dan mata air yang di depan ini ditutup semua. Supaya orang-orang kafir Quraisy tidak punya persediaan air. Coba bayangkan berperang dalam kehausan. Kalau sebentar berperang lumayan kan. Ini kalau perperangan itu lama bagaimana? Iya kan? Dan itu 17 Ramadan. Ya, 7 Ramadan waktu itu. Masa yang sangat terik. Ya. Lalu Nabi mengatakan ini adalah strategi perangku. Kalau begitu ya Rasulullah, kita maju, kita memiliki persediaan air yang banyak, berperang, siapa yang haus mundur, gantikan pasukan ini kan begitu. Tapi para musuh tidak memiliki persediaan air. Iya kan? Oleh sebab itu mereka akan lumpuh. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, laqad asyarta birra'i, maka Nabi memuji Hubbab ya, Ibnu Al-Munzir ini, bahwasanya dia memiliki pemahaman strategi perang yang jitu sekali. Nabi pun berpindah tempat dengan para sahabat dan menjadikan seperti apa yang disarankan oleh Hubbab Ibnu Al-Munzir itu. Dan akhirnya nanti memang dalam peperangan ikhwah itu sangat strategis sekali. Sangat strategis. Dan itu salah satu apa namanya itu ya, yang membuat pasukan kaum muslimin tidak kehabisan perbekalan air. Tidak kehabisan perbekalan air. Dan akhirnya nanti mereka memenangkan peperangan. Tapi peperangan nanti akan bagaimana dahsyatnya peperangan itu, kita akan lihat nanti ya. Bagaimana para sahabat mendapat bantuan dari langit. Dan insya Allah kita akan baca nanti beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini. Dan juga nanti bagaimana para sahabat luar biasa sekali. Tak ada di antara mereka yang menginginkan pulang. Kira-kira begitu. Semuanya sudah menggadaikan nyawanya. 300 orang lawan 1000. Bayangkan antum itu. 300 lawan 1000 orang. Itu yang mereka hadapi. Tapi akhirnya kaum muslimin nanti memenangkan peperangan itu. Baik, demikian saja kaji kita hari ini ya. Nanti akan kita kita lanjutkan bagaimana terjadinya peperangan itu dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukan dari langit untuk membantu kaum muslimin ya dalam perang Badar itu. Dan nanti kita akan juga melihat tentang fadilah-fadilah orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar. Dan perang Badar ini perang yang sangat menentukan Islam berkembang atau tidak. Oleh sebab itulah maka dalam perang Badar ini, semua yang ikut dalam perang Badar itu, dosa-dosanya yang akan datang dan telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan apa? Termasuk jaminan masuk surga. Orang-orang yang ikut dalam pertempuran perang Badar itu. Ya, kita tidak boleh ya, andai saja kita hadir di situ ya kan, ikut dalam perang Badar kan begitu. Takut-takutnya kita bukan bersama Nabi ya kan, tapi bersama Abu Jahal kan begitu. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, kita syukurilah semua kenikmatan yang ada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sekaranglah kita menunjukkan keseriusan kita kepada agama yang dibawa oleh Nabi ini. Kita tunjukkan kecintaan kita kepadanya. Kita bersolawat kepada Nabi SAW, ya kan? Kemudian kita ikuti setiap petunjuk-petunjuknya, sunnah-sunnahnya. Selangkah demi selangkah, kita berusaha berikhtiar. Dan ingat ayat yang pernah kita baca, bagaimana ketika kita ingin mendapat cinta dari Allah, syaratnya adalah kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ya, silakan Bapak, ada yang ingin bertanya? Kalau ada waktu. Kalau antum tak bertanya, saya akan bertanya sama antum, bukan begitu? Biasanya kalau kuliah begitu, Pak. Iya. Iya, memang kalau sejarah ini kita itu hanya mengikuti ritme catatan sejarah itu ya. Enggak ada yang ingin kita tanyakan memang. Kecuali dalam beberapa hal ya. Tapi mungkin ada yang ingin bertanya. Ada sesuatu mungkin? Perbandingan data. Ya, gimana Sultan? Coba silakan.
Kalau nggak ada kita tutup ya. Atau ada motivasi lah bagi kita sedikit ya, motivasi. Jadi ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan tidak tahu. Habis ya? Oh, silakan, silakan. Ya, coba satu pertanyaan insyaallah kita usah. Iya. Pertama, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Coba lihat keyakinan mereka kepada apapun yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah wahyu, iya kan? Sampai ke dasar bumi yang gelap sekalipun, ya, sumur sekalipun kami ikut Rasulullah. Kalau itu wahyu, karena mereka mengetahui, menyadari, kalau itu wahyu pasti di situ adalah kemaslahatan, kebaikan bagi dia di dunia dan di akhirat. Kalau sudah itu wahyu Allah, la raiba fiha. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab la raiba fi, itu kitab sedikit pun tak ada keraguan padanya. Kalau sudah dari wahyu Allah, maka bagi kita sam'an wa ta'atan, dengar dan patuhi. Itu hikmah yang kita lihat. Apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kendati pun coba secara kalkulasi hukum-hukum kauniyah lah kita katakan ya. 300 orang melawan 1000 orang. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Tapi karena itu perintah Allah, ya, karena itu perintah Allah untuk berperang, maka mereka ikut. Karena itu sunnah Rasulullah untuk berperang, mereka ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu itu berdasarkan juga hukum-hukum kauniyah. Bisa enggak, kuasa enggak Allah memenangkan kaum muslimin tanpa peperangan? Kuasa. Kuasa kan? Tapi Allah menakdirkan bahwasanya kemenangan itu diperoleh dengan hal-hal yang bersifat kauniyah. Ikut berperang, bertempur, mencari mengambil strategi perang yang baik. Ya. Ini kalau strategi perang ini Pak Jul yang cocok ini. Iya kan? Tapi kita membaca ini aja Pak Jul ya. Beliau yang tentara kan, dia lebih tahu tentang strategi perang ya. Tapi ikhwah, kita lihat ada strategi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal-hal yang bukan bersifat wahyu, Nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Maka dalam segala apapun yang penting dimusyawarahkan. Walaupun kita sudah, istilah orang asahan, sudah katuo, kan begitu, jangan ambil tanpa diikut sertakan anggota kita untuk bermusyawarah. Karena ini adalah kemaslahatan bersama. Ya. Jangan ambil inisiatif sendiri, kecuali dalam keadaan emergensi kan, ini tidak dimusyawarahkan. Nabi sendiri mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dan berikutnya ikhwah, yang keempat adalah ada hal-hal yang bersifat tauqifi, kalau itu berdasarkan wahyu, tapi ada yang bersifat ijtihadi. Kalau bersifat ijtihadi, maka itu kembali kepada hal yang paling objektif. Itulah tadi tentang di mana pasukan diletakkan oleh Nabi SAW. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.